Halo guys, kembali lagi bersama aku Asmi di sini. Sekarang aku akan menjelaskan bagaimana basic dasar penggunaan support loop pada Blender. Yuk langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Blender. Di sini terdapat dua objek 3D. Yang pertama ada objek magnet, yang kedua ada objek acak. Pertama-tama kita akan mencoba membuat magnetnya. Tapi sebelum itu, kalian boleh pause dulu video ini untuk mencoba membuat bentuk dasar magnetnya. Silakan dicoba dan di-pause dulu. Oke, pasti kalian pikir untuk membuat objek magnet ini dibuat dengan plan, tapi sebenarnya ini sangat mudah dibuat menggunakan objek circle. Pertama-tama saya geser dulu magnetnya, langsung kita praktek. Kita shift A. Oh iya, sebelum itu saya coba nyalain screencast saya dulu. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menambahkan objek baru, yaitu menggunakan shift A sebagai shortcutnya, lalu kita klik circle. Nah, setelah di circle ini kita bisa langsung masuk ke dalam edit mode. Kita ubah menjadi select mode. Tapi sebelum itu kita akan mencoba mempermudah dalam tahap pemodelingan, yaitu dengan menghapus vertis-vertis yang enggak kita pakai. Di sini kita klik tombol X lalu klik delete vertis. Setelah itu kita tambahin modifier baru, yaitu mirror modifier di generate mirror. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengextrude vertis ini ke atas. Kita pencet tombol E, kita pencet tombol Z untuk sesuai dalam sebuah aksis, kira-kira tingginya segini. Nah, sudah, kita bisa masuk ke dalam mode selection, face selection mode. Nah, setelah masuk ke dalam face selection mode, kita bisa klik semua, pencet tombol A, seleksi semua. Kita bisa langsung extrude, akan tetapi kita tidak bisa extrude seperti ini. Kita bisa menggunakan extrude-nya menggunakan Alt E, yaitu extrude along normals. Nah, ini bisa bagus nih, akan tetapi di sini terdapat objek yang tidak nyambung. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan clipping pada mirror ini belum dicentang. Sebelum itu kita undo dulu, kita pastikan ini sudah tercentang. Lalu kita pencet Alt E lagi, kita extrude along normals. Nah, bisa kita kira-kira kisaran segini. Nah, kan tetapi di sini terdapat problem baru lagi, yang dimana jika kita lihat ini tidak lurus ke bawah. Sebenarnya bisa kita fix dengan mudah dengan menggunakan tarik ke baris ke bawah ini, akan tetapi struktur objek lingkarannya tidak akan sempurna jika kalian membuat objek yang kompleks. Nah, di sini kita bisa fix dengan cara menambahkan face baru ke belakang, tinggal kita extrude aja menggunakan selection edge. Nah, setelah itu kita bisa langsung balik lagi ke dalam face selection, kita seleksi semua, kita extrude menggunakan Alt E lagi, kita extrude face along normals. Kita tarik kira-kira segini. Nah, setelah itu kita bisa langsung extrude belakangnya dengan panjang kira-kira segini untuk membentuk sebuah bentuk magnet. Oke, setelah sini kita langsung masuk ke dalam penambahan modifier baru, yaitu subdivision surface. Kita generate subdivision surface. Oke. Nah, di sini adalah penggunaan support loop yang bakal kita praktekin. Dan kita akan membuat di mana semua edges-nya di sini di smooth, akan tapi kita bisa membuat edge bagian yang di sisi sini tuh menjadi keras atau tajam. Pertama-tama kita akan dongkrak dulu subdivisionnya menjadi kira-kira 3 subdivision surface. Setelah itu kita kasih shade smooth, akan membuat shadingnya menjadi halus. Langsung masuk ke dalam, kita akan menambahkan support loop. Nah, support loop ini bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa menambahkan dengan tombol Ctrl R, atau bisa juga sih dari sini, yaitu loop cut. Ini juga sama, cuman kita akan menggunakan shortcut karena lebih cepat, Ctrl R. Nah, kita bisa klik, kita bisa geser mau kiri atau kanan. Nah, ini akan menambahkan efek seberapa tajam atau halus sebuah tukukan pada 3D object. Nah, kira-kira segini. Kita tambahkan lagi juga di sisi sini. Nah, kita Ctrl R lagi, kita geser kira-kira segini. Ini juga sama, Ctrl R, kita geser kira-kira segini. Lalu kita tambahkan Ctrl R juga dari sisi sini, kita tambahkan kira-kira segini, dan Ctrl R kira-kira segini. Dan sini sudah jadi bentuk magnetnya. Tetapi sini saya menambahkan sebuah potongan untuk kayak ujungnya gitu. Kalau di gambar-gambar Google kalian bisa lihat,
Nah, kita bisa tambahin potongannya Ctrl R di sini. Nah, terus bagaimana kita membuat indentasi atau semacam dimensi ke dalam sini? Itu gampang. Pertama kita bisa menggunakan shortcut baru yaitu bevel. Ctrl B bisa kita geser seperti ini, atau bisa juga kalian menggunakan di sini ada toolsnya bevel modifier. Nah ini ya, ini bevel bisa kita geser seperti ini juga sama. Akan tetapi ya lebih mudah menggunakan shortcut sambil kita apal pelan-pelan. Kita Ctrl B, set bevel. Nah, setelah ini sudah ada posisi istilahnya block out potongannya. Kita bisa menggunakan teknik yang sama yaitu extrude along normals. Ini kita masukkan kan ke dalam. Nah, kira-kira segini. Nah, ini biar kelihatan dia lekukannya ke dalam semana, kita matikan dulu subdivision modifiernya. Nah, ini seperti ini kita bisa ada kayak yang nggak rata, kita bisa tambahkan offset even, jadi dia akan rata. Offset even ini kita nyalakan. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi support loopnya biar dia jadi bagus. Kita Ctrl R, kita geser, terus kita Ctrl R di sini kita geser. Nah, kita cek hasilnya bagaimana, kita nyalakan. Nah, sudah bagus, akan tetapi di sini masih kelihatan kayak nggak rata. Nah, bisa kita matikan lagi, kita tambahkan Ctrl R di sini, terus kita taruh lagi Ctrl R di sini, kita tambahkan Ctrl R di sini, dan sama juga di sebelahnya juga. Jangan sampai habis, sisakan sedikit seperti ini. Nah, hasilnya jadi rapi bagus seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat 3D object random atau acak yang ada di sini. Contohnya, kalian bisa silahkan pause videonya terlebih dahulu untuk memikirkan atau mencoba membuat sendiri objek ini dibuat menggunakan objek apa, dan boleh kalian pause sekarang. Oke, kalian coba, ini benar bisa kalian menggunakan objek kubus. Nah, langsung saja kita bisa membuat cube baru dari nol. Ini objeknya saya hide dulu karena kita tidak pakai, bisa saya geser sebagai referensi. Nah, kita bisa juga menambahkan cube, shift A, cube. Nah, kita geser ke atas kira-kira di sini. Terus langsung kita masuk ke dalam edit mode. Jangan lupa tambahkan subdivision modifier sama seperti sebelumnya. Kita dongkrak menjadi 3. Kita kasih shade smooth dulu ke objek mode, baru kita ke edit mode. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan sisi yang kita akan keraskan. Nah, tambahkan pencet tombol Ctrl R, kita kasih loop cut, kita geser ke sebelah. Setelah itu kita kasih Ctrl R juga, geser ke sebelah. Sama di sisi juga kasih geser ke sebelah, di sisi sini geser ke sebelah, di sisi sini juga kasih geser ke sebelah, sama seperti ini juga. Oke, sekarang sudah selesai. Akan tetapi kita tidak bisa menghasilkan bentukan curve yang di sini. Nah, ini sebenarnya gampang. Kalian mungkin berpikir, oh, bagaimana kita akan menggeser posisi edge yang ada di sini, kita geser. Kita akan coba, kita geser sini, dan ini juga kita geser seperti ini. Edge kita geser dulu. Edge-nya di sini kita geser. Kita seleksi dulu. Kita geser. Sebenarnya bisa, akan tetapi di sini topologinya rusak. Oh, bagaimana kita geser aja titik ke sini? Bisa, cuman ini menjadi topologi nggak bagus. Lalu bagaimana cara yang benarnya? Sebenarnya cukup mudah. Kita undo dulu semuanya. Cukup kita menambahkan sebuah edge baru atau potongan baru. Kita klik 2 titik ini, menggunakan join, pencet tombol J, sini join. Nah, dia akan menambahkan potongan baru. Ini berbeda dengan kita pencet tombol F. Nah, ini beda nih. Ini mendapatkan edge baru. Ini tidak memotong. Bisa kita lihat di sini ada sebuah distorsi atau topologi rusak. Nah, bedanya kalau kita menggunakan tombol J atau join, di sini dia memotong topologinya baru. Nah, ini akan bagus. Ini beda dia. Nah, setelah itu sama kita lakukan juga. Kita juga bisa menggunakan knife tool atau pisau. Sini knife, ini juga bisa buat motong. Nah, seperti ini. Atau juga shortcut-nya kalian bisa menggunakan tombol K, knife. Ini sama juga buat motong. Nah, kita cut di sini sudah jadi. Setelah itu kita bisa pakai edge selection lagi. Kita ke seleksi, kita potong di sini, tapi bukan di delete. Akan tetapi kita dissolve. Kita pilih dissolve edge. Nah, di sini akan menghilangkan edge yang berlebih seperti ini. Kita dissolve edge.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Bagus, dia smooth, curve-nya seperti ini. Sekarang kita sudah selesai membuat objek curve di bagian sini. Dia menjadi halus bulat seperti ini. Akan tetapi bagaimana kita membuat lingkaran bolong seperti ini? Ini cukup mudah juga. Pertama, kita langsung masuk ke dalam edit mode. Sebelum itu saya hapus dulu garisnya agar tidak mengganggu. Kita seleksi objeknya, klik sini, kita masuk ke dalam edit mode. Nah, setelah sini kita langsung pilih ke face selection mode. Terus kita klik face-nya. Lalu kita klik tombol I atau insert. Nah, ini akan menambahkan topologi baru di dalam sebuah face, atau kita juga bisa, jika kalian tertarik biasa menggunakan UI, di sini juga ada insert face. Nah, sini kita bisa langsung geser. Seharusnya saya tarik yang jauh-jauh. Kita klik sini, set ininya kita insert. Nah, tapi seperti ini jadinya. Tapi saya tertarik menggunakan shortcut. Kita seleksi, balik ke select mode, kita insert, kita geser ke dalam, lalu kita delete face-nya. Delete face. Nah, kita bisa juga menambahkan langsung klik edge selection mode, kita klik F. Nah, saya matikan dulu biar kelihatan jelas subdivision modifier. Setelah ini kita bisa langsung klik salah satu edge aja, kita klik tombol F. Nah, ini langsung dia mengisi topologi yang kosong. Akan tetapi ada cara lebih mudah dan lebih cepatnya. Saya hapus dulu ini. Nah, saya jadikan seperti ini. Ini ya, kita bisa menggunakan add-on loop tools. Nah, ini kita bisa ke edit, preference, kita tambahkan add-ons, kita cari loop tools. Ini kalian bisa aktifkan loop tools ini, kalian centang. Nah, setelah kalian centang di loop tools ini, kita klik kanan, kita bisa klik bridge. Nah, bridge ini sama juga membuat jembatan atau menyambungkan antara dua topologi. Nah, kita nyalakan ini dan hasilnya jadi. Akan tetapi sini terdapat masalah baru yang dimana topologi ini tuh nggak keras seperti sisi di samping. Kita bisa menambahkan loop cut lagi. Kita klik tombol R, Ctrl L, maksud saya Ctrl R. Kita geser, terus ini juga Ctrl R, kita geser seperti ini. Di sisi sini juga sama, kita Ctrl R, geser seperti ini. Kira-kira segini, Ctrl R, geser, dan jadi seperti ini. Oke, sekarang sudah beres. Sekarang kita akan membuat sisi kotak tajam seperti ini. Juga mudah. Pertama kita geser dulu 3D-nya di sini. Kita masuk ke dalam edit mode. Kita pilih face selection. Kita klik edge selection. Kita kasih loop cut di sini. Dan seperti ini kita bevel. Kita kasih potongan seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya, kita pakai face selection, kita insert seperti ini, lalu ke dalam lagi, insert lagi. Nah, seperti ini, langsung kita geser, tombol G, langsung kita pakai tombol X biar sesuai aksis dan rapi. Jadi kita kasih loop cut. Sebelum itu kita matikan subdivision surface-nya biar kelihatan. Kita kasih loop cut di sini. Kita kasih loop cut di sini. Kita insert lagi biar kasih ada kesan loop cut-nya sedikit di sini. Nah, kita nyalakan subdivision surface sudah jadi. Akan tetapi bentuknya ini tidak kotak. Nah, kita bisa kasih dua loop cut potongan di sini. Kira-kira tipis seperti ini. Lalu ini tipis seperti ini. Dan jadi. Oke, seperti itu contoh tutorial penggunaan support loop pada Blender. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau next mau bikin video tutorial apa bisa tulis di kolom komentar juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.